Cerita kriminal ini diangkat dari kisah nyata. Seorang pria yang bernama Elvianus Pangalila alias Epi tega memperkosa teman kerjanya. Saat kejadian, Epi berusia 31 tahun dan sudah mempunyai istri, sedangkan teman kerjanya berusia 19 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Epi sehabis mengkonsumsi minuman keras. Epi membawa korban ke tempat sepi dan gelap serta terdapat banyak pohon. Korban dipaksa Epi untuk melakukan persetubuhan dengannya. Karena tidak sanggup melawan, korban pun mencoba untuk berpura-pura pingsan. Hingga akhirnya Epi menghentikan perbuatan bejatnya tersebut. Seperti apa perbuatan tersebut dilakukan? Berikut kronologi kejadiannya. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Wagurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Pada hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Epi mengonsumsi minuman keras dengan teman-temannya di rumah duka yang berada di komplek rumahnya. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Epi kemudian berhenti minum dan pergi ke pabrik ikan tempat dia bekerja. Setibanya di pabrik, Epi bertemu dengan kepala kerja yang bernama Franklin Sorongan alias Afong. Melihat Epi yang masih dalam keadaan mabuk, kepala kerja melarang Epi untuk bekerja. Lalu Epi pergi ke warung untuk membeli rokok. Dan saat itulah korban yang merupakan teman kerjanya lewat dengan motor dan menyapa Epi dengan mengatakan, "Om Epi, hendak pergi kemana?" Epi menjawab, hendak pergi ke kantor untuk mengambil mobil perusahaan. Lalu Epi memanggil korban dengan mengatakan, "Adek, ikut dulu dengan Om Epi sebentar." Karena Epi sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh korban, korban pun tidak curiga atau takut ketika Epi mengajak korban mengikutinya. Lalu korban pergi menggunakan sepeda motor mengikuti sepeda motor Epi dari belakang. Kemudian Epi memberhentikan sepeda motornya di toko Nippon yang berada di Kelurahan Wagurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Pada saat itu, toko tersebut sudah tutup, sehingga suasananya sepi dan lampu remang-remang. Setelah keduanya memarkirkan motor masing-masing, korban dan Epi duduk di tangga toko. Lalu Epi berjalan ke samping toko yang terdapat lahan yang ditanami pohon-pohon pisang dan ubi serta tidak ada lampu penerangan. Epi lalu memanggil korban yang masih duduk-duduk di tangga toko sambil menarik tangan korban, sehingga korban dan Epi berada di tengah-tengah pohon-pohon pisang dan ubi. Di sanalah mulai Epi melakukan aksi bejatnya dan memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Korban yang tak bisa melawan mencoba untuk berpura-pura pingsan. Namun Epi tetap berusaha menyetubuhi korban sambil menampar pipi korban berulang kali untuk menyadarkan korban. Akan tetapi korban tetap tidak sadarkan diri.
Epi bingung dan mencoba mencari akal agar korban bangun dari pingsannya. Lalu Epi menemukan susu botol yang disimpan di motor yang dikendarai korban. Kemudian Epi membasahi wajah korban dengan susu botol tersebut. Setelah itu, Epi membekap hidung korban dengan tangannya yang berisi susu, sehingga susu tersebut masuk ke dalam hidung korban dan menyebabkan korban tidak jadi berpura-pura pingsan. Setelah korban sadar dari pingsannya, Epi menghentikan aksi bejatnya dan membantu korban berdiri sambil bertanya, "Adek, kamu masih bisa bawa motor?" Korban hanya diam saja. Lalu mereka berdua berjalan ke motor masing-masing. Sebelum pergi, Epi sempat berkata kepada korban, "Diam, jangan sampai orang tahu." Lalu mereka pun pergi mengendarai sepeda motor masing-masing. Epi kembali ke perusahaan, sedangkan korban pergi pulang ke rumahnya. Lalu korban mendapat kabar kalau dirinya akan diskor oleh kepala kerja karena menghilang di jam kerja. Korban pun kembali ke pabrik. Sambil menangis, korban menjelaskan dan menceritakan kepada kepala kerja tentang perbuatan Epi kepadanya. Terhadap perbuatannya tersebut, maka Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun terhadap Epi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Epi sudah pantas mendapatkan hukuman tersebut? Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya.